Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah operasi militer yang terjadi sangat cepat, namun dampaknya bisa mengguncang peta kekuatan di Timur Tengah. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana sebuah ledakan yang terjadi hanya dalam hitungan detik di sebuah gedung di Beirut, justru bisa menyentuh langsung jantung jaringan militer Iran di kawasan? Pada 8 Maret 2026, ketika perhatian dunia tertuju pada eskalasi konflik besar antara Israel dan Iran, sebuah serangan presisi tiba-tiba menghantam kawasan Raus di pusat kota Beirut. Bukan pangkalan militer, bukan pula garis depan pertempuran. Yang menjadi sasaran justru sebuah lokasi pertemuan yang diduga digunakan oleh para perwira Quds Force. Jika benar yang dihantam adalah pusat koordinasi jaringan milisi regional Iran, maka serangan ini bukan sekadar ledakan biasa. Ini bisa menjadi bagian dari perang bayangan yang selama ini berlangsung diam-diam di balik konflik Timur Tengah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena cerita sebenarnya di balik operasi sunyi ini, jauh lebih besar dari sekadar satu ledakan di Beirut. Pada dini hari 8 Maret 2026, suasana kawasan Rausya di Beirut masih terlihat tenang seperti malam-malam sebelumnya. Daerah di tepi laut itu biasanya dipenuhi hotel kecil, apartemen sewaan, serta bangunan yang sering digunakan oleh pekerja dan tamu dari berbagai negara. Tidak ada tanda bahwa beberapa menit kemudian sebuah ledakan akan mengguncang salah satu gedung di kawasan tersebut. Sekitar pukul 3:30 pagi waktu setempat, sebuah serangan presisi menghantam salah satu bangunan di area itu. Ledakan terdengar keras, memecah keheningan kota. Jendela-jendela pecah, serpihan beton berhamburan ke jalan, dan kepulan asap segera terlihat dari bagian lantai atas gedung yang menjadi sasaran. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka awalnya mengira terjadi kebocoran gas atau ledakan internal. Namun tidak lama kemudian muncul laporan bahwa ledakan tersebut berasal dari serangan udara yang sangat presisi. Dalam hitungan menit, tim penyelamat dan ambulans mulai berdatangan ke lokasi. Lampu darurat menyala di sepanjang jalan, sementara petugas mencoba mengevakuasi korban dari bangunan yang rusak. Laporan awal dari sumber keamanan Lebanon yang dikutip oleh Reuters menyebutkan bahwa 4 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Beberapa korban yang terluka merupakan warga sipil yang berada di dalam gedung pada saat kejadian. Bangunan yang menjadi sasaran diketahui digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan ruang pertemuan bagi sejumlah tamu dari luar kota. Namun yang membuat peristiwa ini langsung menarik perhatian para analis keamanan, bukan hanya jumlah korban atau kerusakan bangunan. Yang menjadi sorotan justru lokasi serangan itu sendiri. Rausya berada di pusat kota Beirut, jauh dari garis depan konflik yang selama ini biasanya berada di wilayah selatan Lebanon dekat perbatasan Israel. Selama berbulan-bulan sebelumnya, bentrokan antara Israel dan Hizbullah memang sering terjadi di sepanjang perbatasan. Roket ditembakkan dari Lebanon Selatan, lalu dibalas dengan serangan udara Israel. Pola itu sudah menjadi bagian dari eskalasi yang terjadi sejak konflik Gaza kembali memanas. Tetapi serangan pada 8 Maret 2026 terlihat sangat berbeda. Targetnya berada di jantung kota Beirut, sebuah wilayah yang jarang sekali tersentuh serangan langsung dalam fase konflik terbaru ini. Ini langsung memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat militer. Mengapa sebuah bangunan di pusat kota menjadi sasaran operasi presisi seperti itu? Tidak lama setelah laporan awal muncul, militer Israel mengeluarkan pernyataan resmi mengenai operasi tersebut. Mereka menyebut bahwa serangan itu bukan operasi acak, melainkan tindakan yang didasarkan pada informasi intelijen yang sangat spesifik. Menurut keterangan militer Israel yang dirilis pada hari yang sama, gedung yang diserang di Rausya sedang digunakan untuk pertemuan sejumlah perwira dari Quds Force. Unit ini merupakan cabang operasi luar negeri dari Korps Garda Revolusi Iran yang selama bertahun-tahun dikenal mengelola jaringan milisi pro-Iran di berbagai wilayah Timur Tengah. Bagi banyak pengamat keamanan, informasi ini langsung mengubah cara melihat ledakan yang terjadi di Beirut pada dini hari itu. Jika benar yang berkumpul di gedung tersebut adalah para perwira Quds Force, maka sasaran serangan itu bukan sekedar individu yang kebetulan berada di tempat yang salah.
Yang menjadi target justru kemungkinan adalah sebuah pertemuan penting yang berkaitan dengan koordinasi jaringan milisi Iran di kawasan Lebanon dan wilayah Palestina. Dengan kata lain, yang diserang bukan garis depan perang. Yang disasar adalah ruang perencanaan di balik layar, konflik. Dan dari titik inilah cerita geopolitik yang jauh lebih besar mulai terlihat. Beberapa jam setelah ledakan mengguncang kawasan Raushi pada 8 Maret 2026, informasi yang lebih rinci mulai muncul dari berbagai sumber keamanan regional. Jika pada awalnya kejadian tersebut terlihat seperti serangan udara biasa di tengah eskalasi konflik Lebanon, maka perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa target sebenarnya jauh lebih spesifik dari yang dibayangkan banyak orang. Militer Israel pada hari yang sama menyampaikan bahwa operasi tersebut dilakukan berdasarkan intelijen yang telah dipantau sebelumnya. Mereka menyebut bahwa bangunan yang dihantam di pusat Beirut sedang digunakan sebagai lokasi pertemuan oleh sejumlah perwira penting dari Quds Force. Unit ini dikenal sebagai cabang operasi luar negeri dari Korps Garda Revolusi Iran yang bertugas membangun dan mengelola jaringan sekutu bersenjata Tehran di berbagai negara Timur Tengah. Nama yang paling sering disebut dalam laporan militer adalah Majid Husseini. Ia digambarkan sebagai salah satu pejabat yang berperan mengatur aliran pendanaan dan dukungan logistik dari Iran kepada kelompok milisi di Lebanon. Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan pengiriman dana, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya tersebut sampai kepada kelompok yang menjadi bagian dari jaringan proksi Iran di kawasan. Dalam struktur operasi regional Iran, peran seperti ini sangat penting. Uang, peralatan, dan jalur komunikasi menjadi fondasi utama bagi jaringan yang tersebar di berbagai negara. Tanpa sistem penghubung yang mampu mengkoordinasikan semua elemen itu, kemampuan kelompok bersenjata untuk beroperasi lintas wilayah akan jauh lebih terbatas. Selain nama tersebut, beberapa laporan juga menyebut adanya perwira lain yang terkait dengan unit yang dikenal sebagai Lebanon Corps dan Palestine Corps. Kedua unit ini disebut memiliki tugas khusus dalam mengkoordinasikan hubungan antara Iran dengan kelompok bersenjata di Lebanon dan wilayah Palestina. Dalam praktiknya, unit tersebut berfungsi sebagai penghubung strategis. Mereka mengumpulkan informasi, mengatur jalur komunikasi, serta menyelaraskan aktivitas berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang sama terhadap Israel. Aktivitas mereka jarang terlihat secara terbuka, karena sebagian besar berlangsung melalui pertemuan tertutup dan jaringan komunikasi yang tidak mudah dilacak. Inilah sebabnya, mengapa pertemuan yang terjadi di Gedung Raushi pada malam itu menjadi sangat penting. Jika sejumlah perwira yang terlibat dalam koordinasi jaringan regional berada dalam satu ruangan, maka tempat tersebut secara otomatis berubah menjadi pusat pengambilan keputusan. Serangan yang menghantam lokasi itu menunjukkan bahwa pihak yang melancarkan operasi telah mengetahui keberadaan pertemuan tersebut sebelum ledakan terjadi. Artinya, ada proses pengumpulan informasi yang berlangsung cukup lama sebelum keputusan untuk melakukan serangan diambil. Dalam dunia operasi intelijen modern, momen seperti ini sangat jarang. Kesempatan ketika sejumlah figur penting berkumpul di satu tempat sering dianggap sebagai target bernilai tinggi. Begitu lokasi dan waktu pertemuan dapat dipastikan, maka operasi presisi biasanya dilakukan untuk memaksimalkan dampak strategisnya. Serangan yang berlangsung hanya beberapa detik di pusat Beirut itu kemudian dipahami oleh banyak analis sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Bukan sekedar upaya merespon serangan di garis depan, tetapi langkah untuk memutus rantai koordinasi yang menghubungkan berbagai kelompok milisi di kawasan. Dengan menghantam figur yang berada di balik pengaturan dana, komunikasi, dan intelijen, operasi semacam ini berpotensi mengganggu kemampuan jaringan tersebut dalam menjalankan rencana operasionalnya. Setelah identitas para target mulai terungkap pada 8 Maret 2026,
perhatian para analis keamanan segera bergeser dari lokasi ledakan menuju makna strategis di balik operasi tersebut. Serangan di Raush tidak hanya dilihat sebagai tindakan militer biasa, tetapi sebagai bagian dari pola yang semakin jelas dalam cara Israel menghadapi jaringan Iran di kawasan. Untuk memahami perubahan ini, perlu melihat perkembangan situasi beberapa hari sebelum ledakan terjadi. Pada 2 Maret 2026, ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon kembali meningkat setelah Hezbollah meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel Utara. Serangan itu menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir dan memicu respons militer yang sangat cepat dari Israel. Pada 6 Maret 2026, militer Israel memperluas operasi udara mereka di Lebanon Selatan, serta beberapa wilayah di Lembah Beka. Pada hari yang sama, Israel juga mengeluarkan peringatan evakuasi bagi penduduk di sejumlah daerah yang dianggap menjadi lokasi aktivitas kelompok bersenjata. Langkah ini menunjukkan bahwa operasi militer Israel tidak lagi terbatas pada serangan balasan di perbatasan, tetapi mulai bergerak lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon. 2 hari kemudian, pada 8 Maret 2026, ledakan di pusat Beirut terjadi. Peristiwa ini menjadi titik yang memperlihatkan perubahan strategi secara lebih jelas. Jika sebelumnya serangan sebagian besar diarahkan pada posisi peluncur roket atau gudang senjata, maka kali ini sasaran yang dihantam berada pada tingkat yang berbeda. Bangunan yang menjadi target bukan fasilitas militer terbuka, melainkan tempat pertemuan yang digunakan oleh individu yang berperan dalam koordinasi jaringan regional. Artinya, operasi tersebut tidak hanya bertujuan menghancurkan kemampuan tempur di lapangan, tetapi juga memukul struktur penghubung yang menjaga jaringan tersebut tetap berjalan. Pendekatan seperti ini sering digambarkan oleh para pengamat militer sebagai bagian dari perang bayangan. Konflik tidak selalu terlihat melalui pertempuran besar di medan terbuka. Banyak keputusan penting justru diambil di ruang pertemuan, pusat komunikasi, dan jaringan logistik yang jarang muncul dalam pemberitaan publik. Dalam konteks ini, operasi di Beirut memberikan gambaran tentang bagaimana perang modern dijalankan. Informasi intelijen, pemantauan komunikasi, serta analisis pergerakan individu menjadi elemen yang sama pentingnya dengan kekuatan militer di lapangan. Serangan yang terjadi dalam hitungan detik itu menunjukkan bahwa lokasi pertemuan tersebut telah diketahui sebelumnya. Artinya, ada proses pengumpulan informasi yang berlangsung cukup lama hingga pihak yang melakukan operasi merasa yakin mengenai waktu dan tempat yang tepat untuk bertindak. Bagi banyak analis keamanan, pesan yang muncul dari operasi ini cukup jelas. Konflik antara Israel dan Iran tidak hanya berlangsung melalui pertempuran langsung atau serangan roket lintas perbatasan. Persaingan juga terjadi dalam bentuk operasi intelijen, sabotase, dan serangan presisi yang menargetkan figur penting dalam jaringan militer lawan. Itulah sebabnya konflik ini sering disebut sebagai shadow war atau perang bayangan. Banyak peristiwa yang menentukan arah konflik justru terjadi jauh dari garis depan, di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah dianggap sebagai medan pertempuran. Ledakan di Raush pada 8 Maret 2026 menjadi salah satu contoh paling nyata dari dinamika tersebut. Dalam beberapa detik, sebuah bangunan di pusat Beirut berubah menjadi titik penting dalam persaingan strategis yang telah berlangsung bertahun-tahun di Timur Tengah. Serangan presisi di kawasan Raush pada 8 Maret 2026 memperlihatkan satu kenyataan penting tentang konflik modern di Timur Tengah. Pertempuran tidak selalu terjadi di garis depan yang terlihat oleh publik. Banyak keputusan strategis justru berlangsung di balik layar, melalui jaringan intelijen, pertemuan rahasia, serta operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Ledakan yang hanya berlangsung beberapa detik di pusat Beirut itu memperlihatkan bagaimana perang antara Israel dan jaringan militer Iran semakin bergerak ke arah yang lebih kompleks. Bukan lagi sekedar pertukaran roket di perbatasan, tetapi juga persaingan untuk menemukan dan menghentikan pusat koordinasi yang mengatur berbagai operasi di kawasan.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa dinamika geopolitik Timur Tengah terus berubah dengan cepat. Setiap operasi, setiap keputusan militer, dan setiap langkah strategis dapat membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Karena di balik setiap berita yang muncul, selalu ada lapisan fakta lain yang sering tidak langsung terlihat. Dan disinilah pentingnya memahami setiap peristiwa dengan lebih dalam. Jika kamu ingin terus mengikuti analisa geopolitik, fakta tersembunyi di balik peristiwa dunia, serta penjelasan yang mudah dipahami namun tajam, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami bahas di video berikutnya.